Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini kita akan menyimak ya teman-teman bagaimana, saya nggak tahu apakah jubir kejaksaan ataukah jaksa, saya tidak hafal, tetapi akan dicecar di TV nasional ya teman-teman, di siaran nasional perihal penangkapan Tom Lembong yang dinilai ada muatan politisnya. Kita bukan tidak menghargai hukum dan bukan tidak mendukung koruptor ini disikat ya teman-teman, tetapi ini dicurigai banyak pihak tuh mengandung muatan politis. Ada banyak indikatornya gitu ya teman-teman, dijelaskan oleh para pakar hukum sekalipun. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harli untuk memperkuat nanti di persidangan ini? Ya, ini pasal sangkaannya kan pasal 2, pasal 3. Oke. Berarti ini soal kebijakan ya? Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya, di situ ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Ya. Mas Zainur, kalau kita lihat di media sosial, ini sangat terbelah sekali ya, bahwa banyak kemudian masyarakat yang pro dan kontra dengan penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong ini. Kalau dari sudut pandang Pukat UGM sendiri melihat apakah pasal 2 dan 3 ini terkesan tebang pilih atau bagaimana Mas Zainur? Ya, kalau soal perdebatan di publik, mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya ya. Ini bisa menjadi media pembelajaran bagi publik untuk peningkatan kesadaran hukum. Bagi saya, kalau Pak Tom Lembong ini salah, maka harus dipetakan. Benar. Ada 4 menteri lainnya. Setuju. Ya, apakah keadaannya sama, aturan yang berlaku sama, maka kalau Pak Tom Lembong salah, mereka harus diminta pertanggungjawaban. Agar penegakan hukum tidak ada disparitas rasa keadilan. Iya, tidak tebang pilih ya, Bang Nasrullah. Yang terpenting adalah pertanggungjawaban kepada presiden pada masa itu. Karena ada apa negara ini? Hanya 2015 sampai 2024, 5 menteri perdagangan berganti. Sekali lagi saya mengatakan permasalahannya ada di presiden. Iya. Presiden tidak tepat dan presiden tidak becus di dalam memilih menteri-menterinya. Iya, 6 bahkan Bang Nasrullah sama Pak Rahmat Gobel. 6 yang sepanjang Jokowi menjabat. Bang Nasrullah, tapi satu sebelum kita break. Ya? Iya, 6. Luar biasa. Ini luar biasa. Bang Nasrullah, tapi satu pertanyaan sebelum kita break lagi. Punya peluang untuk memenangkan pra-peradilan tidak menurut Anda, Tom Lembong? Untuk memenangkan pra-peradilan, saya tidak mau merujuk begitu. Karena Bung Ari Yusuf ini tentu punya pengalaman di dalam itu. Tetapi tadi ada kritik yang disampaikan oleh Bung Ari Yusuf bahwa ini kita nggak tahu apa sih
kesalahan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka nggak jelas, maka salah satu cara untuk memperjelas, kadang-kadang kan gini, saya juga banyak dialami oleh para advokat dan tersangka yang ditetapkan tersangka sampai dengan dia terima surat dakwaan, dia nggak tahu apa salahnya. Oke, baik, itu nanti mungkin bisa jadi itu masuk ya. Salah satu caranya adalah pra-peradilankan, karena di hadapan hakim pra-peradilan, ketika kita menyatakan tidak ada bukti, tidak cukup bukti, dan ini nggak jelas apa yang dipersangkakan, si tim penyidik akan membuktikan itu di situ akan bunyi nanti apa kesalahannya. Baik. Ya, ini ya teman-teman, masalahnya adalah publik sudah mempersepsi bahwa hukum ini sudah dijadikan alat politik, dan itu kental di era Pak Jokowi ya teman-teman. Bagaimana rumor atau isu tentang, saya katakan isu ya, tetapi ada variabel-variabel yang mendukung juga ya, misalnya tentang menteri-menteri yang disandra karena punya kasus. Nah ini kan banyak sekali menjadi bahan pemberitaan. Ketika itu sudah jadi konsumsi, tentu menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum ya. Ini salah satu akibatnya ya teman-teman. Kenapa bukannya disambut dengan gegap gempita penetapan tersangka Tom Lembong ini jika beliau memang korupsi, tetapi malah memunculkan banyak pendapat kritis ya teman-teman. Bagaimana dengan nama-nama lain di dalam kabinet Pak Prabowo yang sebelumnya juga tersandung, atau bagaimana dengan Menteri Perdagangan sebelumnya yang ada 6 orang. Kenapa dimulai dari Tom Lembong? Nah, apakah akan berakhir di Pak Lembong aja perihal impor mengimpor gula ini? Kan ini catatan-catatan kritis yang timbul karena jika hukum dijadikan alat politik, sekali lagi berdasarkan kepada rumor atau isu yang sebelumnya sudah banyak diperbincangkan bahwa dijadikan alat untuk menyandra ya teman-teman. Kita lanjutkan videonya. Kesalahan di Kejaksaan Agung. Lalu soal jangka waktu ini Bang Fikar, ini kan kasusnya sudah tahun 2015, 2016 dan sekarang sudah 2024 seperti itu. Sebenarnya jangka waktu sekian lama ini apakah normalkah untuk suatu pengungkapan kasus? Kita bicara kasus umum saja. Ya, menurut saya tidak normal, gitu ya. Menurut saya tidak normal. Kenapa? Karena yang itu tadi saya bilang, yang didasarkan alat buktinya adalah kebijakannya gitu. Kebijakan itu ada sejak tahun 2015-2016. Kalau itu memang salah atau menjadi dasar untuk mempidanakan atau mengkriminalkan, itu bisa langsung sebenarnya. Tidak harus nunggu 5-6 tahun atau 7 tahun gitu. Ya. Nah, itu yang menurut saya keliru. Walaupun kejaksaan bilang ini tidak politisasi atau apa, nah saya bilang, nah ini yang menurut saya melihat persoalan tidak secara menyeluruh gitu. Itu tadi yang saya bilang, kalau bisa dibuktikan dengan kebijakan itu Tom Lembong menerima sesuatu, ya berapapun besarnya gitu, nah itu kualifikasi dari penyalahgunaan kewenangan, kualifikasi dari gratifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sepanjang itu tidak ada, menurut saya ini politisasi. Ya, ini menurut saya mestinya sejak 2015-2016 kalau memang mau dipersoalkan kebijakan itu. Begitu. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.